ya, ingat dulu materi kuliah yang lalu bahwa sistem itu terdiri atas beberapa subsistem. Kalau ada subsistem kok tidak ada kaitannya, nah itu berarti bukan subsistem ya. Jadi setiap subsistem atas setiap sistem itu terdiri atas beberapa subsistem dan antara sistem yang ada antara subsistem yang satu dengan yang lain itu saling kait-mengkait. Kemudian setiap subsistem itu biasanya terdiri atas beberapa komponen dan yang kita bahas di sini nanti sistem teknik ya terutama yang relevan dengan bidang kita. Karena sistem itu artinya sangat luas, ada sistem manajemen pun ada yang seperti kalian kemarin sudah pelajari di semester lalu. Sistem manajemen itu ada kebijakan, ada hubungan, kemudian ada sasaran dan bagaimana strategi untuk mencapai sasaran itu. Nah, kalau ini juga serupa tapi diterapkannya subsistem-subsistemnya itu adalah bisa berupa unit-unit yang lebih kecil dan saling kait-mengkait. Dan secara keseluruhan unjuk kerja suatu sistem itu dipengaruhi oleh unjuk kerja dari subsistem penyusunnya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau ada subsistem yang tidak berkorelasi dengan tujuan dari suatu sistem, nah berarti kemungkinan kita melakukan analisis yang tidak tepat atau yang salah. Nah, jadi antara subsistem yang satu dengan yang lain itu kait-mengkaitnya. Sebagai gambaran, ini mungkin saudara-saudara sudah membaca di bukunya Pak Panut, ini kita lihat di gambar yang pertama, ini ada sistem reaktor dan ada sistem alat penukar panas. Yang gambar yang pertama, ini dapat dikatakan ya bekerja sendiri-sendiri ya. Ini ada reaktor. Nah, kalau lihat unjuk kerjanya, ini kebetulan reaktor yang mungkin bekerja secara adiabatis dan reaktornya ini reaksi yang terjadi ini eksotermis ya, sehingga kalau ada suhu umpan pada suhu T1 setelah diproses di dalam reaktor, nah nanti suhunya akan naik ya, suhunya akan naik. Ya, kemudian kalau kita melihat secara sendiri juga alat penukar panas ya, penukar panas itu bisa digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan ya suatu materi, bisa juga digunakan untuk menguapkan ini ya, suatu fluida misalnya ya. Nah, kalau ini kita lihat sebagai suatu yang terpisah dari reaktor, nah ini misalnya ini ada fluida dingin masuk ke dalam HE, kemudian akan keluar suhunya akan meningkat. Nah, ini komponennya adalah fluida dingin, kemudian fluida panas masuk sebagai pemanas untuk mentransferkan panasnya ke dalam fluida dingin sehingga si fluida panas, nah ini bisa turun suhunya atau bisa juga kalau panas yang digunakan itu dari panas laten, nah maka nanti dengan suhu yang sama tetapi kondisinya akan berbeda. Nah ini pun misalnya kita lihat sebagai sebuah sistem, maka di sini ada komponen atau subsistemnya itu ada arus panas, arus dingin, kemudian ada juga luas transfer panasnya ya. Nah kalau ini sebagai sebuah sistem dengan, nah kalau kedua sistem ini digabung ini dalam rangka misalnya untuk efisiensi panas, maka panas yang keluar atau fluida yang keluar dari reaktor itu bisa dimanfaatkan ya, dimanfaatkan untuk
untuk memanaskan untuk memanaskan umpan ya supaya lebih efisien. Nah, kalau di alat yang masing-masing ini atau sistem yang masing-masing ini tidak dipengaruhi suhu yang di reaktor saja umpan, kemudian di sini ada panas reaksi sehingga keluar pada ini ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Nah, panas yang dibawa oleh fluida yang keluar dari reaktor atau hasil reaksi ya, karena reaksinya eksotermis. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk memanaskan umpan. Nah, sehingga pada saat masuk ke reaktor si materialnya atau bahannya ini sudah siap untuk bereaksi. Jadi mungkin yang perlu saya sampaikan atau saya ingatkan kembali, jadi misalnya suatu reaktor kimia itu meskipun eksotermis itu bukan berarti kalau umpannya itu atau kondisi reaksinya itu bisa dicapai dalam suhu yang rendah. Jadi meskipun pada prosesnya itu menghasilkan panas, tapi supaya reaksinya bisa berjalan, misalnya ya harus diawali pada kondisi suhu tertentu. Mungkin kalian masih ingat apa itu tenaga pengaktif ya, untuk memulai terjadinya reaksi. Nah, sehingga ini dengan melihat dua yang masing-masing ini bisa digabungkan, ya, digabungkan. Ini yang keluar dari reaktor fluidanya dimasukkan ke HE. Nah, HE-nya ini dimanfaatkan untuk memanaskan ya, memanaskan si umpan sehingga pada saat masuk ke dalam reaktor itu sudah siap bereaksi sehingga lebih efektif dan lebih efisien. Ya, di samping itu produknya itu nanti tidak perlu pendinginan yang atau paling tidak bisa mengurangi ya biaya proses pendinginan produknya. Jadi panas yang terbuang itu menjadi semakin sedikit atau pemborosan energi itu bisa diminimalkan. Nah, kalau sudah menjadi satu sistem seperti ini dengan subsistem reaktor dan subsistemnya alat penukar panas, maka unjuk kerjanya itu saling kait-mengkait. Jadi produknya ini misalnya produknya targetnya misalnya konversinya tertentu ya nanti tergantung pada HE-nya juga, tidak hanya tergantung pada reaktornya. Nah, kalau ini kan seolah-olah terpisah, tetapi dengan cara integrasi ya ini menggabungkan dua sistem alat penukar panas dan reaktor tadi ada manfaat lebih yang bisa didapatkan yaitu menghemat energi atau panas yang dibuang itu seminimal mungkin. Jadi antara reaktor ini akan berpengaruh ya ke sini artinya fluida yang keluar dari reaktor kan dipakai sebagai pemanas ya, sebagai pemanas. Dan ini nanti banyaknya kapasitas panasnya ini akan berpengaruh pada si alat penukar panas itu. Ya. Demikian juga untuk neraca panas di reaktor ini juga dipengaruhi oleh kondisi suhu umpan yang sudah dipanaskan dalam HE yang pemanasannya itu menggunakan menggunakan fluida dari produk reaktor itu sendiri. Ya. Jadi ini maksudnya mengkait ya antara subsistem reaktor dan subsistem alat penukar panas itu terkait ya, untuk memperoleh jadi ada produknya nanti suhu yang bisa dicapai berapa, konversi yang bisa dicapai berapa, nah itu saling terkait antara subsistem reaktor
reaktor dan subsistem alat penukar panas. Nah, sekarang kita mau lanjut apa yang sudah kalian baca, cuma ini saya menjelaskannya mungkin lebih ringkas dari yang ditulis di dalam buku itu. Nah, kemarin saya minta untuk di buku itu kan judulnya Degrees of Freedom ya. Saya memang di sini menggunakan karena tidak hanya degrees of freedom saja yang perlu dipahami, tapi saya kira di situ juga diuraikan secara ringkas untuk parameter-parameter yang lain. Degrees of freedom atau sering juga disebut dengan derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu apa sih? Nah, derajat kebebasan atau degrees of freedom itu adalah variabel yang nilainya bebas dipilih pada suatu sistem. Jadi variabel atau jumlah variabel yang nilainya bebas dipilih. Kalau di diktat itu kelihatannya contohnya lebih kompleks ya. Nah, ini saya memberikan contoh yang cukup sederhana. Nah, ini kita misalnya memiliki sistem sederhana di sini, aliran massa ada M1, M2 dan M3. Degrees of freedom itu boleh kita tentukan sendiri, tapi ada konsekuensi ya kalau kita tentukan sendiri dari suatu sistem ini. Harapan saya degrees of freedom-nya 0. Nah, kalau degrees of freedom-nya 0 itu berarti artinya variabel-variabel dan jumlah persamaannya itu mungkin kalian ingat ya, kalau menyelesaikan dua persamaan dari dua bilangan tidak diketahui berdasarkan dua persamaan. Nah, itu berarti degrees of freedom-nya 0. Karena kita nggak ada variabel yang nilainya bebas kita pilih. Nanti kan bisa ketemu dengan cara substitusi dan eliminasi ya, kan ketemu. Misalnya pada pada persamaan A plus B, A plus BX menjadi sama dengan A plus BX sama dengan Y1 dan A apalagi ya, A plus B X2 sama dengan Y2. Nah, begitu kalau itu dua persamaan, ada dua bilangan tidak diketahui X1 dan X2-nya, maka dengan dua persamaan itu bisa ketemu nanti X1-nya berapa, X2-nya berapa. Jadi itu artinya contoh itu adalah contoh yang degrees of freedom-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau kita memilih atau menentukan degrees of freedom-nya itu 2, artinya variabel yang bebas dipilih itu ada 2. Ada 2, misalnya M1 dan M2. Sehingga M3-nya bisa dihitung. Jadi kan tadi sederhana ya, M1 dan M2. Misalnya M1-nya 10, M2-nya 5, maka otomatis M3-nya adalah 15. Kalau M1-nya 20, M2-nya 10, berarti M3-nya bisa dihitung. Itu adalah sama dengan 30. Nah, itu artinya ini yang bebas kita pilih, ini M1 dan M2 nanti akan memberikan hasil M3-nya itu tertentu nilainya. Tidak bisa kita pilih lagi. Nah, kalau saudara menentukan M1-nya 10, M2-nya 20, terus M3-nya mau tak tentukan sembarang, bisa jadi nilainya salah. Atau artinya pada saat saudara menganalisis itu ada kekeliruan. Ya, kekeliruan artinya apa di sini? Nah, bisa disimpulkan bahwa degrees of freedom itu enggak negatif. Kalau nanti saya kira di situ ada di buku itu sudah dijelaskan, kalau nggak salah di bagian pertama itu kalau jumlah persamaannya lebih besar atau lebih banyak daripada jumlah variabelnya, itu dipastikan
menyusun komponen-komponennya atau persamaan-persamaannya atau hubungan antar variabelnya itu tidak tepat atau ada yang salah. Bisa jadi ada persamaan-persamaan yang mestinya bisa digabungkan tetapi dibuat sendiri-sendiri ya, dibuat sendiri-sendiri sehingga tidak sesuai. Nah, ini sering dijumpai pada saat kita menganalisis sistem-sistem yang besar ya. Mungkin nanti ada pengalaman ada contoh-contoh seperti itu. Nah, kalau dijumpai kok degrees of freedom-nya itu negatif, nah itu berarti ada sesuatu yang salah ya, ada sesuatu yang salah. Nah, biasanya sih koreksinya juga tidak terlalu sulit ya, nanti pada saat kita secara sistematis susun sebagai sebuah matriks, kemudian kita coba eliminasi satu persatu, nanti akan ada keanehan pada langkah tertentu. Nah, itu berarti kita harus berpikir ulang terhadap persamaan yang kita sudah rumuskan. Nah, jadi ini artinya kalau M3 juga dipilih untuk kasus ini ya, maka tidak akan sesuai dengan hukum kekekalan massa. Jadi dalam mata kuliah ini nanti kita juga, karena yang kita analisis adalah sistem teknik, khususnya teknik kimia, artinya kita perlu ingat kembali persamaan yang itu sebenarnya menunjukkan hubungan atau interrelasi antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain. Jadi ini kalau DF-nya 2 ini artinya yang bebas kita pilih ada 2 variabel. Ya, sehingga ini M1 dan M2 misalnya, M3 bisa dihitung. Nah, contoh yang kedua mungkin kalian juga sudah memperoleh ya materi kuliah teknik pemisahan saya kira, atau mungkin juga di perancangan alat proses biasanya juga sampai ke menara distilasi ya. Nah, ini ada sistem menara distilasi, ada sistem menara distilasi. Nah, variabel-variabel yang ada di dalam sistem ini kalau di menara distilasi mungkin umpan ya, F itu umpan. Nah, umpannya nanti bisa bisa terdiri atas misalnya biner ataupun banyak komponen ya. Kalau banyak komponen berarti juga nanti lebih kompleks. Tapi kalau banyak komponen kan nanti kalian juga memilih komponen kunci ya. Nah, ini sistemnya adalah menara distilasi. Di menara distilasi ini ada menaranya itu sendiri. Kemudian ada kondenser. Nah, kondenser bisa kondenser total maupun kondenser parsial ya. Kalau kondenser parsial, nah berarti di kondenser itu berlaku hubungan seperti satu state setimbang ya. Nah, kalau untuk reboiler, kalau reboiler saya kira nggak ada yang reboiler yang total ya. Kalau reboiler total nanti uap cairannya nggak ada, nanti akan pada reboiler kan disuplai panas ya, disuplai panas dan nanti akan ada masalah terutama terkait dengan keselamatan ataupun masalah lainnya ya, terutama di masalah keselamatan kalau sampai reboilernya itu kosong ya. Jadi di sini ada tiga subsistem yang ini saling kait-mengkait. Nah, ini kalau kita analisis variabelnya yang ada di dalam sistem itu ada apa saja nih? Ada umpan, kemudian ada hasil atas ini ya, distilat, kemudian ada hasil bawah ini B ini. Kemudian XF itu komposisi di umpannya. Kemudian XD komposisi di distilatnya, dan ada XW komposisi di
hasil bawahnya. Nah, ini kalian juga perlu memperhatikan nanti kalau ini X ini atau membiasakannya. X ini kan ini ya umumnya atau lazimnya itu menggunakan apa istilahnya komponen fraksi ya, fraksi yang yang volatil ya, fraksi yang volatil ya. Ya. Nah, ini degrees of freedom-nya itu bisa kita analisis. Jadi sebenarnya kita bisa milih-milih bisa tidak harus tidak harus ini, boleh memilih yang lain tapi yang jelas ada ada konsekuensinya. Apabila ini kita memilih degrees of freedom-nya atau yang variabel yang kita tentukan sembarang itu F, XF, XD, dan XB, maka D dan W harus bisa dihitung. Artinya kita harus menyiapkan 4 persamaan yang mengandung variabel-variabel ini. Sehingga D dan W bisa dihitung. Ya. Oh maaf, 2 persamaan. Nah, tapi kalau kita pilih ya, degrees of freedom-nya atau variabel-variabel yang bisa kita tentukan itu F, X, F, XD, dan D, maka XW dan W itu bisa dihitung, jadi akan terhitung gitu ya. Nah, dengan demikian, ini secara intuitif untuk kasus contoh ini, degrees of freedom-nya adalah 4. Ya. Nah, saudara boleh ganti ini, boleh ganti, tapi nanti ada konsekuensinya, nanti jumlah persamaan yang diperlukan untuk menyelesaikan. Nah, Bu, kalau nanya, kita, Bu. ya silahkan, Nanda. Oh, itu bisa ditentuin 4 ya, Bu? Seandainya itu diambil 5, apakah jadinya salah, Bu? Enggak, jadi boleh juga diambil 5. Kalau diambil 5 artinya 1 yang bisa dihitung. Ya, artinya degrees of freedom-nya 5. Ya. Nanti yang berarti ini minimum yang diambil harus 4 gitu, Bu? Atau berapa gitu? Oh, ini sebenarnya karena ini terkait dengan perancangan nantinya ya. Nah, kalau dalam perancangan itu kan ada kemauan dari si perancang atau memang ada keterbatasan yang memang harus kita tentukan dengan cara mengubah-ubah nilai ya. Artinya variabel tadi yang bisa kita tentukan sembarang itu bisa kita tentukan secara secara numeris itu bisa kita ubah-ubah ya. Jadi boleh si Nanda menentukan degrees of freedom-nya 5 gitu ya, sehingga nanti yang terikat atau yang terhitung yang itu hanya 1. Tetapi nanti konsekuensinya nanti akan kompleks. Nanti kan Nanda harus mengubah misalnya F, XF, XD, XB, dan D baru ketemu W. Itu kan diubah-ubah secara iterasi. Lah, ini misalnya tujuannya untuk memaksimalkan apa gitu ya, W gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita pilih degrees of freedom-nya itu banyak, ya konsekuensinya nanti perhitungannya akan banyak, akan kompleks ya. Jadi boleh, Anda menentukan 2 juga boleh. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau 2 harus ada tambahan persamaan atau data atau variabel yang dibuat konstan ya gitu. Jadi ini tidak wajib harus 4 ya. Kalau ini kebetulan aja, kalau ini pas saya milih ini variabel yang akan saya ubah-ubah itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, artinya kita sudah menetapkan degrees of freedom-nya ini sama dengan 4 ya. Gitu Nanda, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, jadi boleh ya, hanya nanti konsekuensi aja. Konsekuensi kalau pilih 2 berarti konsekuensinya ada tambahan fix variabel atau tambahan persamaan. Kalau kita 5 tadi ya, memang fix variabelnya yang
apa yang sudah tertentu itu lebih sedikit, cuma yang harus kita ubah-ubah kan banyak. Nah, nanti akan berpengaruh pada sistem perhitungannya. Ya, jadi gitu. Jadi ini boleh ini sekedar contoh saja ya. Nah, kemudian ini contoh yang ketiga ini ya evaporator. Ya, ini juga sama ya. Evaporator itu juga ada di sistem penguapannya dan sistem atau subsistem yang menguapkan, dan ada subsistem alat atau pemanas yang di situ ada mungkin tergantung pemanas yang digunakan apa ya, kan bisa pemanas dari fluida misalnya diberi steam, atau apa namanya, atau menggunakan fluida pemanas ya, atau menggunakan bahan bakar. Itu kan tergantung pada kondisi ya, tergantung pada bagaimana kita menyelesaikan masalah agar kita bisa memperoleh, misalnya kalau ini larutan yang lebih pekat ya. Jadi ini serupa ya dengan tadi ya. Nah, kalau kita ini kan jumlah variabel ini kan juga tergantung pada informasi yang tersedia kan, juga tergantung pada informasi yang tersedia. Nah, sehingga kalau ini karena gambarnya seperti ini, maka variabelnya di sini ada F, ada V yang berisi dengan A dan B, kemudian ada L, ini yang cairnya. Jadi evaporator ini umpan akan menghasilkan uap. Nah, uapnya ini juga tergantung ya, apakah akan berisi A plus B atau A saja atau B saja, kan tergantung pada sifat atau perbedaan titik didih antara A dan B. Kalau titik didihnya itu berbeda jauh sekali, misalnya di evaporator pada proses pemekatan itu di pabrik gula misalnya, pemekatan larutan gula, nah itu mungkin di fase uapnya itu hanya berisi air saja. Yang di fase liquidnya, nah ini yang berisi cairan dan gula yang terlarut di dalamnya, yang tentu saja semakin pekat dibandingkan di umpannya. Ya, jadi ini juga tergantung ya. Nah, kalau di sini ini ada ini F, kemudian ada V, ada L, kemudian ada apa ZA, kemudian ZA, XA. Nah, tadi misalnya ini ternyata YA-nya itu apa? Tadi beda titik didihnya seperti gula. Tadi kan nanti YA-nya otomatis sama dengan 1 kan? Nah, berarti itu akan berkurang apa jumlah variabelnya ya. Jadi misalnya ini evaporator untuk garam dapur atau evaporator untuk larutan gula, maka ini YA-nya ini sudah pasti YA-nya akan sama dengan 0. Ini nanti jumlah variabelnya akan berkurang jadi 8, begitu ya. Jadi tergantung pada sistem yang kita hadapi itu sifat-sifat yang terkait yang ada di dalamnya itu apa saja. Kemudian variabel suhu tentu saja ini ya, kemudian ada tekanan, ya, kemudian ada Q. Ada Q itu panas yang ya disuplai ya, panas yang disuplai oleh alat penukar panas. Nah, kalau kita melihat ini mungkin karena evaporator itu ya termasuk sistem yang relatif sederhana, mungkin sudah secara intuisi sudah bisa ketemu. Nah, kalau variabelnya ini degrees of freedom-nya ada 4. Nah, ini bisa dijabarkan atau dibuktikan berdasarkan persamaan, atau sebenarnya persamaan itu kan hubungan antara variabel ya. Yang pertama adalah persamaan neraca massa total. Nah, neraca massa total saja ini umpan itu sama dengan berat umpan sama dengan berat yang menjadi fase uap ditambah berat yang menjadi fase cair ya. Kemudian neraca massa komponen, ya, neraca massa komponen ya, ini berarti ZA dikalikan, karena hanya ada 2 komponen, ya, maka ZA
kalikan F ditambah ini ya, kemudian JA dikalikan V, ini sama dengan ini ya sama dengan JA dikalikan V ditambah ini XA dikalikan L gitu ya, neraca massa komponen. Ini mengapa neraca massa komponennya tidak dua, tidak yang ini kan hanya neraca massa komponen misalnya A saja, kenapa yang B-nya enggak? Gimana? Neraca massa komponen anunya B-nya perlu enggak ini? Karena yang B-nya mungkin bisa dicari, Bu. Ya, kalau karena A-nya B-nya bisa dicari ya, sehingga kita hanya perlu satu neraca komponen ya. Kemudian neraca panas ya, neraca panas, ini panas yang digunakan mungkin awalnya menaikkan suhu, kemudian menguapkan air, nah, ini akan sama dengan panas yang disuplai. Nah, mungkin kalau mau lebih teliti ya dikalikan efisiensi panasnya berapa yang bisa tersampaikan ke fluida yang cairan yang akan diuapkan. Kemudian hubungan kesetimbangan, ya ini asumsinya biasanya kesetimbangan fase uap dan fase cair ini dikaitkan dengan tekanan uap, ini titik didih ya, titik didih komponen masing-masing, nah nanti akan ketemu persamaan kesetimbangan ya, kesetimbangan uap cair. Kemudian persamaan yang lain adalah yang umum ada hubungan antara tekanan dan suhu ya. Jadi ini persamaannya, sehingga kalau kita memiliki variabel dalam sistem evaporator ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, persamaannya ada 5, maka kita memiliki degrees of freedom-nya ada 4. Nah, apa degrees of freedom yang mana saja? Nah, itu biasanya yang kita perlu analisis ya, sebaiknya degrees of freedom yang kita pilih itu variabel yang mana saja. Nah, itu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini ya, menentukan degrees of freedom yang terpilih ya. Itu artinya yang akan digunakan sebagai desain variabel yang bisa diubah-ubah oleh desainernya. Nah, ini kemudian, jadi dapat disimpulkan bahwa degrees of freedom kalau dalam kasus tadi adalah banyaknya total variabel dikurangi dengan jumlah persamaan. Kalau dalam sistem teknik ya, dalam sistem teknik itu jumlah variabel dikurangi dengan jumlah persamaan. Ya. Nah, sebagai latihan mungkin nanti saudara bisa menganalisis sistem alat penukar panas. Ini digunakan untuk memanaskan fluida dari T1 ke T2 menggunakan uap air bertekanan 2 atmosfer yang mengembun. Nah, identifikasi variabel-variabel yang ada dalam sistem ini. Nah, berapakah suhu uap air pada tekanan 2 atmosfer. Nah, ini sambil mengingat mata kuliah yang termodinamika ya. Nah, kalau kita sudah menyebutkan tekanan uap air memiliki tekanan 2 atmosfer, itu suhunya sudah tertentu atau belum? Suhunya tertentu atau belum? Kalau kita menyatakan, oh saya menggunakan uap air bertekanan 2 atmosfer. Atau mungkin yang umum dulu ya. Uap air bertekanan 1 atmosfer itu suhunya berapa? 80 sampai 100, Bu. Oh, kenapa pakai 80 sampai 100? Kenapa pakai 80 sampai 100? Oh, itu perkiraan uap airnya menguap aja, Bu.
Oh, perkiraan airnya menguap. Kalau air menguap, mungkin kalau saudara memiliki termometer, saudara coba dipanasi, mungkin di suhu sekitar 40 itu sudah kelihatan sih uapnya. Kalau biasanya kalian mandi pakai air hangat itu biasanya 40-an derajatnya. Itu sudah kelihatan kan uapnya. 50 itu akan lebih banyak lagi, 60 lebih banyak lagi, 80 lebih banyak lagi. Nah, kalau kita menyatakan uap air bertekanan 1 atmosfer atau uap air bertekanan 2 atmosfer, itu artinya ini uap air secara umum itu merupakan uap air jenuh pada tekanan tersebut. Nah, kalau 1 atmosfer, nah itu sama dengan suhunya ya, sebenarnya sama dengan titik didih air pada 1 atmosfer. Titik didih air 1 atmosfer berapa? 100, Bu. 100 ya. Nah, jadi artinya kalau kita menggunakan uap air jenuh pada 100 derajat, pada 1 atmosfer itu suhunya 100 derajat. Demikian juga kalau 2 atmosfer. Kalau 2 atmosfer suhunya lebih tinggi apa lebih rendah dari 100? Ya, kalau kita memiliki tekanan uap air jenuh yang tekanannya 2 atmosfer, suhunya lebih tinggi atau lebih rendah dari 100 derajat? Lebih tinggi lah, Bu. Ya, lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi 100 lebih. Itu saudara bisa menemukan nggak data atau informasi itu? Bisa nemu nggak? Kalau misalnya saya minta nyari, nih, coba cari tekanan uap air pada tekanan uap suhu uap air jenuh pada tekanan 2 atmosfer itu nyarinya di mana kalian? Atau bisa dihitung nggak? Kalau dicari kayaknya bisa, Bu. Dicarinya di mana? Ada tabel. Harus tabel. ada tabel, ya. Iya, ada tabelnya, Bu. Ya, bisa. Kita ya, ada grafik bisa. keseimbangan fasa, Bu. Ya, ada tabel uap ya. Kalau uap air itu ada tabel uap, steam tabel ya. Steam tabel, ada uap air jenuh ya, ada uap air jenuh, steam tabel itu nanti akan kelihatan pada atau bisa terbaca kalau tekanannya 1 atmosfer itu 100 itu saya yakin apalah ya, kalau 2 atmosfer ya nanti akan 100 lebih. Kalau 3 atmosfer akan lebih dari yang 2 atmosfer. Atau kalau kalian memiliki persamaan hubungan tekanan dengan suhu titik didih itu ya, yang itu kan merupakan fungsi tekanan ya. Kalau saudara memiliki persamaan itu misalnya biasanya kan dalam bentuk logaritma atau len ya, misalnya len P sama dengan apa gitu ya, sama dengan E atau P sama dengan E pangkat bla 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 gitu per T gitu ya, angka terus per T. Nah, itu bisa digunakan untuk mencari kondisi suhu ya, suhu. Jadi nanti biasanya kalau bahan-bahan yang umum digunakan itu tersedia ya. Jadi kalau enggak ya dari steam tabel. Kemudian mungkin saya bertanya lagi, mengapa ya biasanya pada proses pemanasan misalnya menggunakan uap air itu lebih banyak menggunakan uap air jenuh, tidak? Atau mungkin di samping uap air jenuh itu ada uap air apa tuh? Di samping uap air jenuh itu ada uap air yang gimana? Di samping uap air jenuh itu ada uap air apa? Tidak jenuh. Ya.
Ada apa? Ingat nggak superheated steam? Ya. Superheated pernah dipakai nggak? Ya, kalau untuk pemanasan itu memang biasanya tidak menggunakan yang superheated, karena kalau menggunakan superheated itu kapasitas panasnya kan kecil ya, panas. Nanti MCP delta T-nya itu kan kecil, tapi kalau kita menggunakan jenuh kemudian mengembun, nah itu kan panas yang bisa ditransfer itu kan besar ya nilainya. Tapi kenapa di industri juga masih membutuhkan superheated steam? Nah, superheated steam itu biasanya digunakan di mana ya? Mungkin di sistem kan ya, kontrol atau pengendalian untuk itu mengubah panas menjadi energi mekanik yang bisa mungkin menggerakkan keran atau apa ya. Nah, sehingga bisa masih diperlukan ya, masih diperlukan, tetapi biasanya tidak digunakan panasnya, tetapi sifatnya ya. Nah, kalau ini ada penjelasannya enggak? Enggak. Nah, kalau ini kembali ke sistem ini, ke alat penukar panas, ini variabelnya apa saja? Variabelnya apa saja nih? Suhu, tekanan. Ya, suhu, tekanan. Terus apa lagi? Laju alir. Laju alir. Terus apa lagi? Kapasitas panas. Kapasitas panas. Terus apa lagi? Meskipun kapasitas, ya ini variabel menyeluruh ya, termasuk yang fix juga boleh. Apalagi? Molar nggak ada ya? Molar apa? Oh, nggak ada. Udah laju tadi. Apa lagi? Alir. Apalagi ya? Jadi ini yang perlu diingat, ini ada suhu ya, berarti ada suhu fluida panas, ada suhu fluida dingin. Ya, ada suhu fluida panas, ada fluida dingin. Suhu fluida panasnya berarti ini sudah tertentu atau belum kalau kasus ini? Kalau kasus ini fluida panasnya tertentu, masih dicari, Bu. Masih dicarinya dari mana? Kan dari T1 ke T2, yang T2-nya masih 2 ATM yang ditanyain, Bu. Oh, kalau yang T2 itu sebenarnya bukan fluida panas ya, tetapi fluida dingin yang berubah suhunya dari T1 ke T2 ya. Fluida panasnya apa ini? Air, Bu. Air. Menggunakan uap air. Ya, uap air ya, fluida panasnya uap air ya. Nah, kalau ceritanya ini fluida panasnya itu memanfaatkan panas ratanya, berarti suhu fluida panas berubah atau enggak? Berkurang suhu fluida panasnya, Bu. Berkurang, kenapa berkurang? Soalnya energinya itu dipakai buat memanaskan fluida dingin. Karena dipakai untuk memanaskan fluida dingin. Tapi kan kita menggunakan itu panas laten. Ini kan ceritanya menggunakan uap air bertekanan 2 atmosfer yang mengembun. Artinya ya mungkin turun tapi bisa diabaikan ya. Jadi misalnya yang tekanan uap air 2 atmosfer tadi misalnya suhunya 112, saya sih pernah ngecek itu tapi lupa, sekitar 112 kalau nggak salah. Artinya pada saat keluar dari HE itu fluida panasnya itu hanya berubah fase saja dari uap menjadi air ya, dari uap menjadi air, dari uap air
yang suhunya mungkin 112 ya, kalau nggak salah untuk 2 atmosfer. Itu terus menjadi air jenuh yang tekanannya juga 2 atmosfer tapi air jenuh. Ya dia hanya mengambil panas atau panas yang diberikan itu berasal dari panas latennya. Dan kalau dihitung mungkin perubahan atau panas yang diambil dari panas latennya itu akan jauh lebih besar dari panas sensibel. Panas sensibel itu yang MCP delta T ya. Nah, kemudian karena ini DHE yang mengalami perubahan suhu dari T1 ke T2, artinya kan sepanjang penukar panas itu kan terjadi atau ada beda suhu kan ya. Karena suhu fluida dinginnya itu kan naik secara bertahap kan, nggak tiba-tiba gitu kan. Nah, artinya nanti persamaan yang ada atau variabelnya juga ada delta T log min. Ingat nggak delta T log min? Di perpindahan panas. Ada nggak delta T log min? Kalau saudara yang untuk menentukan luas bidang transfer itu, luas alat penukar panasnya. Perpindahan panas diambil semester berapa? Semester 4. Udah kelamaan ya. Dan kalau kita bekerja atau nanti menganalisis sistem alat penukar panas ya perlu ingat itu ada delta T log min ya. Jadi ada variabel delta T log min. Kemudian tadi ada T1, ada T2, kemudian T-nya siapa itu T-nya fluida panas, tapi mungkin itu bisa persamaannya bisa digabungkan dengan yang delta T log min. Terus ada Q itu panas yang ditransfer, kemudian ada lagi variabel luas luas bidang transfer ya. Nah, itu variabel-variabel yang ada di dalam sistem ini. Nah, kalau untuk CP dan sebagainya itu kadang-kadang ya variabel, tapi kadang-kadang dijadikan sebagai variabel yang sudah pasti nilainya. Terus, tapi ada juga kalanya yang CP itu merupakan fungsi suhu. Nah, itu nanti juga ada hubungan CP dengan T-nya seperti apa. Nah, sehingga pada saat melakukan perhitungan, nah perlu diperhatikan apakah itu besarnya konstan atau besarnya berubah atau nilainya berubah. Nah, berubahnya terhadap apa? Nah, nanti ada contoh kasus ini mungkin yang kasus yang pertama terkait dengan alat penukar panas. Nah, kalau tadi sudah kita bahas ada degrees of freedom, terus ada juga fixed variable ya, fixed variable. Nah, fixed variable ini adalah variabel yang karena kondisi lingkungannya atau kondisi lain atau diatur gitu ya, nilainya sudah tidak bebas lagi. Nah, sehingga tidak bisa dipilih sembarang atau tidak bisa dijadikan sebagai variabel bebas. Ya, termasuk tadi yang suhu uap air pada 2 atmosfer. Kalau ini kan pada 1 atmosfer 100 derajat, pada 2 atmosfer kalau nggak salah 112 derajat. Ya. Kemudian jumlah fixed variabel, jumlahnya kalau variabel yang ini kan jenisnya ya. Ini contoh-contohnya tadi ya, suhu uap air jenuh pada tekanan tertentu, misalnya 1 atmosfer itu 100 derajat Celcius. 2 atmosfer, nanti saudara bisa cek di steam tabel, mungkin 112 derajat Celcius. Kemudian suhu air pendingin. Nah, untuk di Indonesia, nah ini untuk perancangan biasanya diambil pada kisaran 35 sampai 45. Nah, saya sih kadang baca itu untuk tugas perancangan itu ada yang membuat suhu air pendingin itu
25 atau 20. Nah, kalau saudara mengambil angka sebesar itu, ya, mungkin bisa diterapkan untuk daerah yang selalu musimnya itu selalu suhu udara di lingkungannya itu nggak nyampe, misalnya nggak nyampe 20 ya, mungkin air pendinginnya sebesar itu bisa diterima. Tapi kalau di Indonesia rata-rata kita mengambil nggak bisa lebih rendah dari itu. Kalau ambilnya lebih rendah, nanti saudara melakukan proses perancangan yang terlalu optimis. Nanti ada pada saat diimplementasikan, nanti mungkin alat penukar panasnya nggak bisa berunjuk kerja seperti yang ditargetkan. Nah, ini number of fixed variable atau jumlah variabel tetap. Ini adalah jumlah variabel yang nilainya tidak bisa dipilih lagi. Ya, ini bisa 1, 2, 3. Ya. Jadi tergantung ini. Jadi yang tidak bisa kita pilih lagi. Sudah tertentu nilainya. Misalnya ini ya, tadi ini contoh-contoh. Kemudian kecepatan alir bahan yang akan diolah. Nah, kalau itu memang kita merancang untuk kapasitas kecepatan alir tertentu, nah itu berarti sudah menjadi fixed variable. Kemudian misalnya kita mentargetkan komposisi distilat dalam suatu menara distilasi, nah itu juga menjadi fixed variable. Ya, misalnya apa? Misalnya saudara melakukan proses distilasi campuran alkohol air ya, dari unit misalnya fermentasi kan biasanya kadar airnya masih tinggi ya, atau paling tinggi ya kadar alkoholnya mungkin baru 30%. Nah, sementara alkohol yang akan dijual itu rata-rata kalau sebagai disinfeksi ya, itu kan 70 ya, 70%. Nah, artinya itu sudah menjadi target, nggak bisa diubah-ubah lagi, itu sebagai fixed variable. Jadi XD itu menjadi target. Itu artinya tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Kalau memang ini akan dijadikan sebagai target, karena kalau nggak ditargetkan nanti akan menghitungnya akan susah ya, dasarnya apa gitu, dasarnya apa, sehingga ada variabel-variabel yang memang nggak bisa kita pilih lagi. Nah, kemudian biasanya kita juga akan mencari nih desain variabel. Kalau yang degrees of freedom tadi, derajat kebebasan yang bisa ditentukan ya. Kalau variabel perancangan itu variabel yang nilainya bebas dipilih. Ya, variabel perancangan itu variabel yang nilainya bebas dipilih. Sedangkan number of design variable atau jumlah variabel perancangan itu jumlah variabel yang bisa dipilih atau bebas dipilih nilainya itu ada berapa. Ya, bisa 1, bisa 2, atau bisa jadi nggak ada desain variabelnya, karena tadi degrees of freedom-nya sama dengan 0. Nah, kalau degrees of freedom-nya sama dengan 0 berarti nggak ada desain variabel. Jadi ya bisa kita bisa menghitung, mengkalkulasi variabel-variabel yang lain yang belum kelihatan atau belum diketahui harganya atau nilainya, tetapi tidak bisa dipilih sebarang, ya. Tidak bisa divariabel, tidak bisa divariasi. Nah, variabel perancangan inilah yang nanti kita gunakan untuk optimasi. Ya. Jadi bagaimana kita menemukan variabel perancangan, kemudian mengubah-ubah nilai variabel nilainya, besarnya berapa. Kemudian dari perubahan-perubahan nilai yang kita masukkan, itu nanti tujuannya apa? Nah, kalau itu nanti tujuannya untuk memperoleh keuntungan, ya berapa variabel perancangan yang bisa memberikan nilai keuntungan yang maksimum.
Kalau itu suatu pengorbanan, misalnya penggunaan energinya, berapa nilai variabel yang rubah-rubah itu, atau yang kita rubah-rubah itu, yang nanti akan memberikan hasil misalnya energi, kebutuhan energi yang paling kecil. Nah, jadi kalau ditulis dengan persamaan itu number of design variable atau jumlah variabel perancangan itu sama dengan ini. Degrees of freedom dikurangi dengan fixed variable. Ya. Jadi degrees of freedom dikurangi fixed variable itu merupakan jumlah dari desain variabel. Nah, kemudian ini objective function. Objective function ini merupakan fungsi yang nilainya ingin dimaksimumkan atau diminimumkan dalam proses optimasi. Nah, kita ingat optimasi ada dua jenis, yaitu maksimasi dan minimasi. Jadi objective function itu atau fungsi objektif, kalau maksimasi artinya bagaimana agar nilainya itu semaksimum mungkin atau sebesar-besarnya. Kalau untuk minimasi ya bagaimana agar nilainya serendah-rendahnya, misalnya terkait dengan biaya ya. Jadi ini yang terkait dengan objective function. Sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan. Bu, mau nanya Bu, contoh Ya. dari desain variabel itu apa ya Bu? Desain variabel. Banyak sih contohnya. Nah, desain variabel nanti kita analisis sebenarnya. Jadi misalnya untuk kasus alat penukar panas tadi bisa juga desain variabelnya itu suhu keluaran, bisa juga alat luas bidang transfernya. Nah di mata kuliah ini nanti kita akan sebelum UTS ini akan mencari, kebanyakan kita akan mencari desain variabelnya apa ya. Ya memang bisa banyak ya variasinya, tapi tentu saja kita sebaiknya memilih suatu desain variabel itu yang memudahkan dalam proses perhitungan selanjutnya ya. Jadi bisa misalnya delta T log min itu juga bisa jadi desain variabel, tetapi mungkin kalau kalian menjadikan delta T log min itu sebagai desain variabel itu akan menyulitkan gitu ya, menyulitkan karena di awal-awal kan harus saudara variasi. Nah, padahal delta T log min itu kan tergantung variabel suhu fluida panas dan suhu fluida dingin ya, sehingga bisa jadi kalau saudara mengambil desain variabel itu akan menyulitkan. Yang jelas yang disebut desain variabel itu suatu variabel yang nilainya bebas kita pilih, kita variasikan sembarang itu boleh. Kalau dalam metopan mungkin variabel bebas itu. Contohnya kayak laju aliran massa itu berarti bisa jadi desain variabel juga ya Bu? Nah, itu bisa jadi desain variabel, bisa juga jadi fix variabel. Ya. Oh iya. Fix variabel. Kalau memang kita merancang untuk mengolah fluida ataupun materi dengan jumlah itu ya berarti menjadi fix variabel. Ya. Jadi bisa bervariasi tergantung pada kasus yang kita hadapi. Ya. Misalnya kita pakai sistem komputer gitu kan Bu, misalnya kita pengen produk yang didapat tuh misalnya 1000 ton gitu Bu. Nah, tapi kita nggak tahu laju massa inputnya, itu kan bisa dicari juga gitu ya Bu. Itu berarti yang laju alir masuknya tadi jadi number of design variable ya Bu. Kalau number itu jumlahnya 1, 2, 3, 4. Kalau jadi misalnya variabelnya ada, kalau jumlahnya itu misalnya 2, itu artinya desain variabelnya bisa jadi laju alir dan suhu, itu berarti ada 2 number of design variable. Tapi kalau misalnya
desain variabelnya 1 laju alir. Nah, laju alirnya itu bisa saudara ubah-ubah, misalnya mulai dari 10, 20, 30, 40, 50, atau nanti berapa yang memberikan keuntungan maksimum gitu. Oke, Bu. Bisa ya, bisa dipahami ya. Bu, saya mau tanya, Ya. Bu, bedanya yang bisa kita bicara gamblang antara desain variabel sama derivasi data gimana, Bu? Gimana? Aku karena suara kok nggak begitu jelas. Antara desain variabel sama kebebasan, saya jadi bingung soalnya mirip-mirip gitu loh, Bu. Oh, desain variabel sama derajat kebebasan. Kalau derajat kebebasan tadi kan jumlah variabel yang bisa di bisa dipilih sembarang ya. Tetapi yang desain variabel itu yang nilainya kalau degrees of freedom itu berarti dari variabelnya berapa kalau untuk sistem teknik ya. Misalnya tadi di alat penukar panas variabelnya ada 4 atau 5 ya. Sementara persamaannya ada 4, variabelnya ada 5, persamaannya ada 4. Berarti kan degrees of freedom kan 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Ya. Kemudian berapa desain variabelnya? Desain variabelnya 1 juga tuh Pak, yang mana gitu loh. Apakah suhu, apakah Q, atau apa kalau yang penukar panas Q, suhu, atau luas bidang transfer. Nah, bisa nggak bedanya jadinya? Iya, Bu, masih ngerti, Bu. Masih, Bu. Ya. Mungkin nanti akan bisa lebih jelas kalau kita lihat contoh nantinya. Kemudian kalau untuk optimasi nanti akan dibahas di setelah UTS ya. Tapi mungkin ini saya kenalkan aja ada optimasi matematis, saya kira sudah dipelajari di pemodelan dan metode numeris itu kalau nggak salah ada optimasi juga kan ya. Kemudian ada optimasi inovatif, yaitu berarti merubah, menginovasi dengan inovasi kita. Kemudian ada juga optimasi gabungan, ya, optimasi matematis dan inovatif. Ya. Nah, kalau kita nanti yang terkait dengan optimasi matematis ini, saya kira itu. Kemudian kalau langkah pentingnya dalam optimasi, nah kita harus bisa merumuskan dulu ini objective function atau fungsi tujuannya dan variabel-variabelnya. Nah, kalau kita memiliki persamaan seperti ini, fungsi objeknya atau fungsi tujuan itu dipengaruhi oleh satu variabel, maka ini artinya ada satu variabel bebas, variabel yang bisa dipilih, atau desain variabelnya itu 1X saja. Kemudian kalau itu dipengaruhi oleh banyak variabel, misalnya X1, X2, X3, nah berarti ini ada banyak variabel bebasnya. Artinya X1, X2, X3 itu semua bisa dipilih sembarangan, ya, bisa dipilih dengan nilai sebarang. Nah, mungkin yang akan lebih memperjelas ini studi kasus ya. Tadi di alat penukar panas ya. Ini ceritanya ada suatu cairan, misalnya kecepatannya F kilogram per jam. Ini akan didinginkan, oh ini ketutup. Akan didinginkan dari T0 sampai T1 ya. Ini ceritanya T1 itu lebih rendah dari T0. Menggunakan pendingin refrigeran. Ya. Ya, mungkin kalian juga perlu memikirkan juga atau mengingat juga kapan kita menggunakan refrigeran ya. Refrigeran itu makin rendah suhunya, harganya makin mahal ya, makin rendah suhunya harganya akan makin mahal. Nah, misalnya ini harga refrigeran itu mengikuti persamaan seperti ini.
Kemudian TR ini suhu refrigeran. Nah, refrigeran, nah kalau dia digunakan sebagai pendingin, maka setelah masuk alat penukar panas, refrigeran itu akan berubah menjadi uap ya. Kemudian misalnya ini harga alat penukar panas, kalau harga alat penukar panas itu biasanya ditentukan oleh luas bidang transfernya. Ini misalnya mengikuti persamaan ini ya, alfa A pangkat 0,6. Kemudian panas laten penguapan itu dianggap tetap, jadi refrigerannya misalnya lambda ini panas per kilogram. Jadi si refrigeran ini dia mendinginkan dengan mengambil panas dari cairan, terus panas yang diambil itu dipakai untuk menguapkan si refrigeran. Dan mungkin yang perlu diingat juga kalau harga alat itu tergantung pada kapasitasnya. Kalau alat penukar panas itu ini ya, luas bidang transfer. Kalau tangki mungkin tergantung pada volumenya. Nah, kita ingin mencari kondisi proses yang membutuhkan biaya pendinginan minimum. Jadi biaya pendinginan minimum itu sebagai objective function. Nah, terus kita skemakan ya untuk mempermudah supaya kelihatan gitu ya, kita skemakan seperti ini gambarnya. Gambarnya sederhana mungkin. Ya, kita gambarkan. Bentar ini ada info. Ya, jadi ini refrigeran. Nah, ini ada cairan dengan kecepatan F, suhunya T0 akan kita dinginkan sampai targetnya sampai T1 ya, cairannya F kilogram per jam. Kemudian ini menggunakan refrigeran cair yang kemudian menguap ya, karena di sini ada fluida panas ya, fluida panas sehingga dia menguap. Ini masanya misalnya M ya. Suhunya tetap ya, suhunya TR. Nah, kita bisa melakukan analisis ya berdasarkan informasi tadi. Berdasarkan informasi tadi, nah ini biaya pendinginan atau C total itu berasal dari ini ya biaya apa namanya? Biaya refrigerannya dan biaya alat penukar panasnya. Ini biaya refrigeran, ini biaya alat penukar panas. Nah, biaya refrigeran tadi sudah ada persamaannya, kita masukkan. Ini tergantung pada suhu refrigerannya. Dan alat penukar panas tergantung pada luasnya. Nah, kemudian ini ada beberapa variabel ya, variabel T1, T2, TR, Q, F, MA. Nah, kalau memang ada yang sudah ditentukan nilainya, nah berarti itu menjadi apa? Menjadi variabel tetap ya, variabel fix variabel. Nah, kemudian apa saja persamaan matematika yang berlaku untuk kasus ini? Nah, di sini ada neraca panas cairan, MCP delta T ya sebenarnya, MCP delta T. Jadi M-nya tadi kan F ya, kemudian CP-nya ya CP, fluida. Fluida panas ya yang akan didinginkan, kemudian ini delta T-nya. Kemudian neraca panas di refrigerannya itu sendiri, Q sama dengan M dikalikan lambda, dan neraca panas alat HE-nya. Ya. Alat HE, nah kita ingat ya untuk di alat HE akan berlaku ini ya Q sama dengan U dikalikan A, luas bidang transfer dan delta T. Nah untuk delta T-nya, nah karena di sini suhunya tidak seragam ya pada saat si fluida panas itu melewati HE kan dia ya suhunya akan turun ya, suhunya akan turun. Wah ini kok suhunya kelihatannya
tidak konsisten ini ya. Jadi ini mungkin yang perlu saudara ingat ini nih. Sehingga di dalam alat ini ada 2 delta T. Ini delta T1. Ini artinya perbedaan suhu pada saat ini fluidanya suhunya T1 dan suhunya suhu yang refrigerannya kan suhunya ajek ya. Refrigerannya suhunya ajek, ini kelihatannya ada ketidakkonsistenannya. Ini harusnya ini T0, ini T1 ya. Nanti nanti kalau sebelum saya share saya edit dulu ya. Yang jelas ini karena ada perbedaan suhu ini, maka untuk HE yang suhunya tidak berseragam itu perlu menggunakan ini ya, delta T log min. Ini delta T log min. Ini delta T di bagian depan, delta T di bagian belakang. Ini sama dengan ini ya, persamaannya untuk delta T log min. Ini delta T1, ini delta T1, ini delta T2. Nah, sehingga kita ada 1, 2, 3, 4 persamaan. Kemudian kita cek kembali dari variabel-variabel tadi, mana yang sudah pasti nilainya. Ya, yang sudah pasti nilainya, ini ada F, tadi kan sudah jadi, kecepatannya kan tertentu, berarti itu menjadi fixed variabel. T0 juga suhunya tadi mulai masuk pada kondisi T0, keluar pada kondisi T1, sehingga T0 dan T1 itu dijadikan sebagai atau menjadi suatu variabel yang sudah pasti atau fixed variabel. Kemudian CP dan lambda itu biasanya dianggap tetap. Nah, kalau dianggap tetap, nah itu berarti sebagai fixed variabel. Kemudian variabelnya yang belum pasti nilainya atau variabel begitu saja, maka ada Q, ada M, ada TR, A, dan delta T, dalam hal ini delta T log min. Nah, terus tadi di persamaan yang kita analisis tadi kita mendapatkan 4 persamaan. Nah, sehingga di sini di jumlah dari desain variabelnya itu ada 5 dikurangi 4. Atau variabelnya di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan persamaannya tadi ada 4, ya, ada Q, dan delta T log min. Nah, sehingga desain variabelnya jumlahnya 1. Nah, masalahnya variabel manakah yang harus kita pilih sebagai desain variabel? Kemudian bagaimana hubungan desain variabel dengan objective function? Nah, bagaimana caranya? Nah, kita ini yang umum dilakukan, ini menggunakan cara cukup mungkin konvensional, tapi sampai saat ini masih dilakukan ya. Kita susun matriks variabel dan nomor persamaan. Kemudian kita sebenarnya kalau saudara pernah menghitung, saya yakin sudah semua pernah menghitung yang tadi ada 2 persamaan, 2 bilangan tidak diketahui, kan prinsipnya menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, itu sebenarnya seperti itu, hanya karena variabelnya agak banyak atau kadang-kadang banyak sekali, nah maka kita menggunakan matriks seperti ini ya. Ya, jadi ini kita lakukan, ini ya coret kolom yang hanya berisi 1 variabel, kemudian diberi nomor, mulai nomor 1, diikuti dengan baris variabel tersebut, kemudian dilanjutkan dengan persamaan atau variabel-variabel berikutnya. Nah, maksudnya seperti ini. Ya. Ini yang kolom-kolom itu berisi variabel yang tadi ada 5, ya, Q, M, TR, A, dan delta T. Kemudian yang di sini ada persamaan yang ada 4 tadi, masing-masing ada Q, dan ini ya, dan delta T ya. Kemudian kita beri tanda setiap variabel yang berhubungan dengan persamaan di sini. Jadi misalnya di persamaan nomor 1 ini variabelnya adalah Q. Di persamaan nomor 2 ini ada Q dan M.
persamaan nomor 3 ini ada Q, ada A, dan ada delta T. Karena U-nya sudah pasti ya. Kemudian untuk yang delta T log min, ya delta T log min itu dipengaruhi oleh TR dan delta T ya, delta T-nya itu sendiri ya, variabelnya itu sendiri. Nah, kenapa T1 dan T2, T1 dan T0 tidak masuk? Nah, karena tadi T1 dan T0 tadi sudah ditentukan, jadi itu bukan sebagai variabel. Nah, terus maksudnya begini, kemudian dilakukan pencoretan kolom. Nah, pencoretan dimulai dengan kolom yang hanya berisi satu variabel. Ya, diikuti dengan baris tempat variabel yang kolomnya berisi satu variabel yang dicoret. Kemudian urutan pencoretan itu harus memperhatikan karena berpengaruh terhadap urutan perhitungan. Nah, yang dicoret terakhir itu adalah yang pertama dihitung atau inilah yang desain variabel yang terpilih. Jadi untuk kasus ini, nah ini tadi sebenarnya ada beberapa ya yang bisa kita coret karena yang berisi satu variabel itu ada M, ada TR, ada A. Ya, sebenarnya boleh saudara pilih salah satu yang mana itu boleh. Sehingga dalam analisis sistem dengan metode ini bisa terjadi kalau desain variabel yang ditemukan oleh satu orang yang satu dengan orang yang lain itu bisa berbeda-beda. Ya. Jadi nggak masalah ya, bisa berbeda-beda. Cuma nanti pada saat kita temukan kok itu menimbulkan kesulitan, nah itu berarti kita kurang tepat ya. Tidak salah sih, tapi kurang tepat. Nanti akan menyulitkan pada saat perhitungan. Nah, kemudian ini kita coret. Jadi yang kolomnya ini diberi nomor 1 karena pertama kali dicoret. Kemudian ini barisnya itu diberi angka terakhir dari nomor persamaan. Karena ini nanti akan menunjukkan, oh ini yang dihitung terakhir. Begitu ya, ini karena yang akan dihitung terakhir atau dihitung yang keempat. Nah, kemudian kedua kita lihat lagi, ini tadi ada ada A dan TR yang memiliki satu saja ya, yang di kolomnya berisi satu. Ini misalnya kita pilih A dicoret. Nah, sehingga kalau A dicoret berarti ini nomor 3-nya yang ini ya, karena ini nomor A-nya berkaitan dengan baris ini. Kemudian misalnya kita coret yang ketiga itu TR. Nah, maka ini akan diperoleh nih nomor 2-nya di sini. Nah, kemudian misalnya ini ya, misalnya juga ini kita yang keempat ini kita coret. Nah, sehingga kalau kita dapat seperti ini, artinya kita memilih atau menemukan desain variabelnya itu adalah delta T. Dalam ini adalah delta T log min. Artinya kita memilih delta T log min sebagai maaf ini salah ini. Kalau ini ganggu banget. Sebagai desain variabel. Yang lain-lain tadi salah ketik di ketaknya. Soalnya kisruh nanti antara degrees of freedom dan desain variabel ya. Jadi delta T ini yang nilainya boleh diubah-ubah atau yang bisa diubah-ubah. Ya kalau tadi kalian mencoret delta T pada saat di kolom ini tinggal 1, itu boleh juga, nanti akan menemukan desain variabel yang berbeda, bukan delta T. Nah, kalau saudara sudah yakin memilih delta T-nya itu sebagai desain variabel, artinya nanti berdasarkan tadi yang dicorek-corek tadi ya, dicorek-corek tadi, nanti saudara bisa susun algoritma bagaimana menyelesaikan objective function yang berupa total cost, ya, total cost pendinginan ya. Objective function-nya itu total cost pendinginan. Jadi kalau saudara lihat di sini semua subsistem atau komponen itu ada kaitannya, ya ada kaitannya di sini. Jadi delta T itu boleh saudara ubah-ubah, ya saudara ubah-ubah. Kemudian ini dari persamaan 1 itu bisa menemukan 3, bisa menemukan
bisa menggunakan persamaan 2 ya untuk memperoleh nilai M. Nah, kemudian kalau setelah Q-nya ketemu, kemudian dengan bantuan delta T yang diinputkan secara bervariasi, ini dengan bantuan persamaan 3 akan mendapatkan luas ya. Kemudian berdasarkan delta T dan persamaan 4 akan mendapatkan nilai TR. Nah, ini akan mempengaruhi harga refrigeran. Nah, sehingga setelah saudara masukkan ke persamaan objective function, dapatlah harga atau biaya total dari pendinginan. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, dengan mengambil delta T sebagai desain variabel, maka ini ya akan menyulitkan ya, sebenarnya akan menyulitkan. Tapi kalau mau dikaitkan dengan optimasi kan mencari biaya yang minimal, mungkin bisa kita buat grafik seperti ini misalnya ketemunya. Nah, maka kita cari, oh ini yang CT-nya minimum yang mana? Nah, itulah delta T yang memberikan nilai optimum, memberikan biaya pendinginan minimum. Yaitu namun ya secara teknis menghitung TR berdasarkan data delta T dengan persamaan 4 itu tidak mudah. Nah, kemungkinan perlu usaha trial and error. Nah, sehingga ini perlu dihindari atau sebaiknya dihindari. Oleh karena itu, kalau saudara sudah mengetahui bahwa ini akan menyulitkan, nah begitu saudara melihat menemukan delta T itu hanya terdapat satu variabel delta T dalam satu kolom, nah itu segera untuk dicoret ya, sehingga nanti delta T tidak akan menjadi desain variabel. Nah, desain variabelnya mungkin TR atau A atau yang lain yang lebih mudah secara teknis perhitungannya. Nah, saya kira ini silahkan dicoba dengan cara atau dengan urutan yang berbeda. Ya, itu ada yang ingin ditanyakan? Ini pas selesai. Kalau nggak ada yang ditanyakan, gimana ya? Saya tuh ada kegiatan barengan lain. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ini nanti saya share di Google kelasnya analisis sistem ya. Nanti saudara coba dengan urutan yang berbeda. Urutan yang berbeda nanti akan saya nanti bisa kita diskusikan minggu depan. Kita diskusikan minggu depan sambil kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, kalau kalian ada kesulitan dan ingin ditanyakan melalui Google Kelas yang analisis sistem itu silahkan saja. Insya Allah akan saya jawab ya. Ini karena kebetulan ini barengan dengan kegiatan yang lain, ini terpaksa saya akhiri, tapi insya Allah nanti materinya akan segera saya share aja di Google Kelas supaya kalian bisa lanjutkan mencoba ini ya, dicoba dengan cara serupa dan urutan pencoretan yang berbeda. Kemudian memperhatikan jumlah variabel yang ada dalam setiap kolom. Ya, gitu dulu ya untuk hari ini. Ya.